Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Widianingsih. Saya dari Prodi PGSD kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kesulitan perkembangan pada peserta didik SD berdasarkan buku yang saya analisis yang ditulis oleh A.G. Huges dan E.H. Huges. Lanjut saja kepada pendahuluan. Anak usia SD mengalami perkembangan pesat dalam banyak aspek. Tidak semua anak berkembang dengan kecepatan yang sama. Huges menyatakan bahwa perkembangan anak terjadi dalam proses sosial yang kompleks. Menurut Huges, perkembangan bukanlah proses tunggal, tapi dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bila anak tidak mendapatkan dukungan optimal, bisa timbul kesulitan perkembangan yang mempengaruhi proses belajar. Lanjut, ada aspek perkembangan anak usia SD. Nah, ada beberapa aspek. Yang pertama, fisik. Keseimbangan tubuh, gerakan halus atau kasar. Yang kedua, ada kognitif. Kemampuan berpikir logis, memahami konsep. Nah, yang ketiga, ada bahasa. Kemampuan berbicara, menulis, mendengar, dan memahami. Dan yang keempat, ada sosial atau emosional. Di antaranya, interaksi dengan orang lain, pengendalian emosi. Dan yang terakhir, ada moral, pemahaman nilai, norma, dan benar atau salah. Perkembangan yang sehat terjadi bila semua aspek ini tumbuh seimbang. Ketika satu aspek tertinggal, seperti anak yang tidak bisa mengungkapkan pikirannya secara verbal, maka bisa timbulkan masalah dalam hubungan sosial dan belajar. Nah, begitu ya. Lanjut, pengertian kesulitan perkembangan. Nah, di sini ada pengertian, yaitu ketidaksesuaian antara usia perkembangan anak dan kemampuan aktual dapat terjadi pada satu atau lebih aspek, bersifat sementara, dapat diatasi, atau menetap, perlu diintervensi khusus. Nah, kesulitan perkembangan tidak sama dengan disabilitas. Anak yang mengalami kesulitan mungkin masih bisa mencapai kemajuan bila mendapat pendekatan yang sesuai dari guru, orang tua, dan lingkungan. Selanjutnya, ada jenis-jenis kesulitan perkembangan. Nah, ada beberapa poin ya. Di sini ada 5 poin. Poin pertama, ada bahasa dan bicara. Di antaranya, terlambat bicara, kesulitan menyusun kalimat. Nah, itu. Nah, yang kedua, ada motorik, yaitu kaku saat menulis, lambat berlari, atau koordinasi lemah. Yang ketiga, ada emosional, mudah menangis, cepat marah, tidak bisa mengontrol emosi. Yang keempat, ada sosial. Nah, tidak punya teman, menarik diri, ataupun agresif pada orang lain. Dan yang terakhir, ada kognitif atau belajar, yaitu sulit memahami pelajaran, membaca lambat. Nah, kesulitan ini sering muncul bersamaan. Misalnya, anak yang kesulitan berbicara bisa mengalami masalah sosial karena tidak bisa berinteraksi baik dengan teman-temannya. Selanjutnya, ada faktor penyebab kesulitan.
Di antaranya ada biologis, lingkungan, dan pendidikan. Nah, di dalam biologis ada cedera otak, gangguan syaraf, dan kelainan genetik. Nah, itu yang bisa menjadi faktor penyebab kesulitannya. Selanjutnya yang kedua ada lingkungan. Kekerasan di rumah, kurang stimulasi, kemiskinan. Yang ketiga ada pendidikan. Strategi mengajar tidak sesuai, sekolah tidak ramah anak. Nah, Hughes menekankan bahwa pengaruh lingkungan sangat besar. Anak yang hidup dalam tekanan atau tidak mendapatkan perhatian cukup berisiko lebih tinggi mengalami hambatan perkembangan. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda anak mengalami kesulitan. Yang pertama ada tidak bisa mengikuti pelajaran. Yang kedua ada tidak punya teman dekat. Yang ketiga sulit mengontrol diri. Dan yang keempat sering melamun atau menghindar. Nah, di sini guru perlu peka terhadap gejala ini. Misalnya, anak yang selalu duduk sendiri dan tampak gelisah mungkin sedang mengalami masalah emosional yang menghambat belajarnya. Itu. Dan yang selanjutnya ada peran guru dan sekolah. Nah, di sini ada mengamati dan mencatat perubahan perilaku. Selanjutnya ada mengadakan diskusi dengan orang tua, memberi pendekatan pembelajaran berbeda, melibatkan konselor atau psikolog bila diperlukan. Nah, guru adalah pihak pertama yang menyadari perubahan dalam perkembangan anak. Tindakan preventif bisa dilakukan sejak dini, misalnya dengan memberikan latihan yang sesuai dan suasana belajar yang nyaman. Nah, selanjutnya yang terakhir ada strategi penanganan. Di sini ada beberapa poin, diantaranya remedial teaching, yaitu pengulangan materi dengan metode sederhana. Yang kedua, pendekatan individual, materi disesuaikan kebutuhan anak. Yang ketiga, terapi khusus, bekerja sama dengan ahli atau terapi bicara atau okupasi. Dan yang terakhir ada lingkungan inklusif, memberi dukungan, tidak membanding-bandingkan. Nah, setiap anak unik. Sekolah harus menciptakan lingkungan yang menerima perbedaan. Anak yang kesulitan belajar tidak boleh dikucilkan, tapi dibimbing secara bertahap. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir ada kesimpulan. Di sini kesimpulannya yaitu kesulitan perkembangan adalah hal umum, tapi perlu ditangani serius. Faktor internal dan eksternal bisa menjadi penyebab. Dukungan guru dan lingkungan sangat menentukan keberhasilan anak. Pendidikan yang adaptif dan penuh kasih adalah kunci. Dengan pemahaman yang baik dari pendidik dan orang tua, anak dengan kesulitan perkembangan tetap bisa sukses secara akademik maupun sosial. Baik, mungkin segitu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.